yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Hari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Sedemikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap saudara dan saya yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi tema pada minggu ini yaitu gaya kehidupan orang percaya. Dan kita tersebut tentu ada hal-hal yang menarik dan kita renungkan, seperti seorang raja panglima Raja Aram ini, yaitu Naaman, saudara-saudara, di mana dia memiliki suatu kuasa yang besar di kerajaan Aram itu. Dan tentunya segala sesuatu yang dia peroleh, yaitu kekuasaan, itu adalah buah dari segala sesuatu yang dia lakukan, yaitu semasa-masa hidupnya dia telah mengabdi kepada kerajaannya, kepada negaranya, sehingga dia turut senantiasa ikut mengambil bagian sebagai seorang prajurit, bahkan dia menjadi panglima daripada kerajaan tersebut. Tentunya hal-hal tersebut tidak lepas daripada kuasa Tuhan. Amin, saudara-saudara. Najis, hal-hal yang baik jika mungkin di dalam bangsa Aram itu adalah penyakit biasa-biasa saja, saudara-saudara. Tetapi menurut bangsa Israel itu adalah penyakit yang menajiskan, sehingga orang itu dikatakan tidak tahir. Bahwa ketika kita menyentuh orang yang terkena penyakit kusta pun, kita menjadi najis, saudara-saudara. Seperti kita buka dalam Imamat 13 ayat 3. Mungkin saudara ini dapat membacakannya. Imamat 13 ayat 3. Imamat 13 ayat 3. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Amin. Ini saudara-saudara, jadi pada masa itu orang-orang yang terkena penyakit kusta adalah orang-orang yang najis, saudara-saudara. Demikian juga pada saat ini orang-orang yang terkena virus yang sedang mewabah, mana mungkin kita dekati mereka, saudara-saudara, sebab mungkin kita akan tertular oleh penyakit-penyakit tersebut. Dan yang luar biasanya, seorang Naaman ini, walaupun dia belum percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan menyertainya. Tuhan Allah juga selalu memberikan petunjuk
lewat orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ia mendapatkan kesembuhan kembali. Banyak di sini tokoh-tokoh yang menyupport dia, yang memberikan petunjuk oleh campur tangan Tuhan untuk dia memperoleh kesembuhan kembali, saudara-saudara. Begitupun dengan kita dalam kehidupan kita, semasa-masa hidup kita. Mungkin saudara sudah berumur 30 tahun atau berumur 40 tahun atau selebihnya, saudara-saudara. Banyak orang-orang yang juga mau memberikan kita petunjuk supaya kita mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, supaya kita terus bertobat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ironisnya, saudara-saudara, kita mengabaikan itu semua. Kita tidak mengikuti apapun yang menjadi arahan daripada setiap orang-orang yang mengasihi kita, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman rohani kita, saudara-saudara. Mari kita renungkan, saudara-saudara, betapa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mengirimkan orang-orang tersebut di dalam hidup kita. Tentu itu semua karena memang Tuhan Yesus tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Dia menginginkan pertobatan daripada hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Dan itu semua bukan karena kebaikan dan perbuatan kita di dalam hidup kita sehingga orang-orang itu mengasihi kita sedemikian rupa. Begitupun dengan Panglima Naaman ini, di mana dia jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan memperhatikan kehidupannya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Katakan ke sebelah kanan kirimu, Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan memperhatikan engkau. Ya benar, Tuhan selalu memperhatikan kita, baik kita susah maupun senang. Dia tidak akan membiarkan kita terlalu larut di dalam segala dosa-dosa duniawi ini, saudara-saudara. Dan disinilah kita dituntut untuk memiliki hidup yang percaya dan berharap penuh kepadanya, mau mendengar dan mengatakan serta mengikuti setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Seperti saya katakan tadi, Tuhan mengasihi saya dan saudara ketika kita jauh daripada Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan ketika kita sudah mengambil komitmen dan tindakan pada saat ini untuk datang ke rumah Tuhan beribadah. Anggaplah itu sebagai suatu komitmen saudara. Jangan pernah sia-siakan kebaikan Tuhan yang kita peroleh di dalam hidup kita. Dan kita akan masuk ke dalam beberapa poin, saudara-saudara, dengan pertanyaan seperti apakah gaya kehidupan orang percaya. Di sini ada beberapa tokoh yang harus kita teladani sebagai orang-orang percaya pada zaman ini. Seperti apakah gaya kehidupan orang percaya? Gaya kehidupan orang yang percaya yang pertama, saudara-saudara, yaitu seorang anak kecil ini, saudara-saudara. Seorang gadis perempuan yang dibawa Naaman daripada negeri Israel pada waktu itu. Poin pertama itu seperti apakah gaya kehidupan orang percaya, yaitu menjadi terang. Gaya kehidupan orang percaya yang harus kita teladani dalam hidup ini adalah menjadi terang, di mana ayat pendukungnya daripada ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di sini saya akan membacakan. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyanyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Jadi seorang gadis perempuan ini mengatakan bahwa nyonyanya harus berkata kepada Tuhannya bahwa ada keselamatan atau ada kesembuhan yang akan diperoleh daripada tuannya itu. Tetapi kesembuhan itu hanya ada di negeri Israel, di mana Tuhan Allah hadir di tempat itu. Jadi seorang anak kecil ini mengatakan sesuatu hal yang benar, saudara-saudara. Bisa saja pada waktu itu dia hanya diam, hanya bungkam,
sebab dia adalah seorang budak. Tetapi yang perlu kita teladani daripada gaya kehidupan seorang gadis tersebut adalah meskipun ia diperbudak, tapi ia adalah hamba kebenaran. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara, meskipun pada saat ini kita berada di dalam tempat ini, tetapi itu tidak membuat kita sukar melakukan firman Tuhan, mengatakan kebenaran, supaya kita tetap menjadi terang, saudara-saudara. Kita telah mengetahui firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita hendaknya kita juga membagikan firman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya terputus di dalam diri kita sendiri. Seperti sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat, saudara-saudara, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Jadi dunia ini semakin gelap, saudara-saudara. Bagaimana kita harus membawa berita firman Tuhan supaya orang-orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Apakah saudara rindu untuk menjadi terang bagi kehidupan orang-orang di sekitar saudara? Ya, kita harus mengaminkan itu semua. Jadilah sesuai iman saudara, sehingga saudara terus dapat memiliki gaya kehidupan orang percaya itu menjadi terang, memberitakan firman Tuhan, dan kita tetap menjadi alatnya dimanapun kita berada. Dan di dalam hidup kita juga kita telah memiliki suatu kebanggaan sebagai orang Kristen, saudara-saudara. Mungkin kita ketika hidup di luar sana, kita pakai kalung salib besar-besar, ya kan? Kita punya kalung salib besar-besar, tetapi perilaku kita itu jauh daripada Tuhan. Mulai saat ini boleh kita memakai atribut, atau mungkin saudara sudah memiliki sebuah gambar di tubuh, dan itu harus menjadi kebanggaan kita, dan tetapi kita juga harus merefleksikan apa yang menjadi kebanggaan kita itu, yaitu dengan cara menyampaikan menjadi terang di dalam hidup kita, saudara-saudara. Jangan nanti kita mempermalukan nama Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan yang kedua, seperti apakah gaya kehidupan orang percaya? Poin yang kedua yaitu gaya kehidupan orang percaya, dia selalu bergerak dan mencari Tuhan. Seperti kehidupan Naaman di dalam ayat yang kelima bagian B-nya. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi Naaman ketika dia melapor kepada tuannya, kepada rajanya, bahwa ada kesembuhan di negeri Israel, dia tidak berlama-lama, saudara. Dia langsung datang ke rajanya untuk memohon izin, karena Allah di negeri Aram itu dengan Allah di negeri Israel itu berbeda. Di negeri Aram mereka menyembah dewa yang bernama Dewa Rimon, tetapi di negeri Israel yaitu Allah, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi Naaman ini dia langsung bergegas, bahkan dia membawa persembahan, yaitu 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian dengan hidup kita, saudara-saudara. Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa mau untuk datang ke hadirat Tuhan. Bagaimana supaya kita datang ke hadirat Tuhan? Kita sungguh-sungguh di dalam persekutuan kita, baik itu kompak, komsel, pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Janganlah kita pernah absen, saudara-saudara. Atau dalam bahasa sekolahnya, jangan pernah kita alpa. Jadi kita harus terus hadir, sebagaimana kerinduan kita untuk bergerak mencari Tuhan di dalam hidup ini, sehingga orang Naaman ini menghampiri tahta kasih Tuhan Yesus yang sumber kesembuhan tersebut. Tetapi jangan kita selalu berharap bahwa kesembuhan itu atau hal-hal yang baik itu cepat datangnya, saudara-saudara. Segala sesuatu butuh proses, saudara-saudara. Jadi kita tetap harus bersabar ketika kita bergerak mencari Tuhan. Jangan kita terus merongrongi Tuhan Yesus, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang perlu kita pelajari juga di sini, saudara-saudara, daripada gaya kehidupan orang yang percaya. Jika Naaman pergi
kepada nabi atau abdi Allah yang memiliki kuasa Tuhan pada masa itu, dan Naaman mengalami kesembuhan pada akhirnya. Begitupun dengan hidup kita pada saat ini, bila mana kita mengalami kesakitan, baik itu secara rohani dan jasmani, kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan kambing, domba, lembu, babi, atau lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi kita datang kepada Tuhan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak perlu lagi banyak biaya, saudara-saudara. Tetapi kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam hati dan pikiran kita, supaya Tuhan memperkenankan kita ketika Ia datang kembali untuk menjemput kita, sehingga benar-benar kita tercatat di dalam kitab kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Itulah yang harus kita teladani. Sebab Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang bangkit daripada kematian, dan Dia pun yang Tuhan yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita di dalam menjalani hidup ini. Dan tentunya ketika kita bergerak mencari Tuhan, akan ada hal-hal yang menghalangi kita, saudara-saudara. Baik itu ancaman, tekanan, dan segala mara bahaya. Seperti seorang Naaman ini, di mana ketika dia bergerak kepada sumber kehidupan tersebut, sumber kesembuhan, dia berjumpa dengan Raja Israel. Dan pada waktu itu Raja Israel, dia kesal, saudara-saudara. Wah, jangan-jangan nih Raja Aram ini mencobai gua nih. Jangan-jangan panglimanya ini mau memata-matai negeri Israel. Dan itulah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang-orang akan curiga terhadap kita. Apakah benar Anda sudah bertobat? Apakah benar Anda sudah melakukan firman Tuhan? Akan datang intimidasi seperti itu. Tetapi yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang telah memampukan saya dan saudara untuk melakukan firman-firman-Nya di dalam hidup kita. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita dan pikiran kita. Dan gaya kehidupan orang percaya yang ketiga, saudara-saudara, poin yang ketiga, yaitu gaya orang percaya yang saling mengingatkan. Dengan kata lain, gaya hidup saling, saudara-saudara. Gaya hidup saling ini sangat berguna bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi ini pun tidak hanya kepada diri kita pribadi, tetapi ini juga menjadi suatu teladan bagi orang lain, di mana kita mengingatkan dia dan orang itu juga akan mengingatkan temannya kembali. Tidak hanya sebatas sampai di orang itu tersebut, saudara-saudara. Jadi gaya kehidupan saling ini harus menjadi cerminan untuk kita, kehidupan orang percaya pada saat ini. Dapat kita baca dengan ayat pendukung ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Jadi ketika Naaman merasa kecewa, saudara-saudara, ketika dia datang kepada Tuhan dan Nabi Elisa hanya menyampaikan sebuah pesan, dan pesan itu juga melewati seorang hamba daripada abdi Allah ini, saudara-saudara. Bagaimana seorang panglima tidak merasa kecewa dengan keputusan yang diberikan oleh Nabi tersebut? Sebab seorang Naaman ini juga masih memiliki suatu kesombongan di dalam hidupnya, keangkuhan hidup di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi kesal. Dapat kita lihat pada ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan
dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini saudara-saudara, karena kesombongan, karena setiap akal logika yang dia miliki, dia menjadi kecewa, saudara-saudara. Mungkin di dalam negaranya, di dalam bangsanya, bahwa ahli-ahli jampi itu, seperti dukun-dukun, seperti datu-datu, di mana kalau menyembuhkan orang dia harus bla 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 bla. Dan itu berbeda saudara-saudara dengan cara Tuhan. Cara Tuhan itu tidak dapat kita pikirkan dengan logika kita, berbeda dengan keinginan-keinginan di dalam hati kita. Tetapi yang menjadi suatu yang sangat menarik yaitu ketika Naaman menjadi kesal dan kecewa, pegawai-pegawainya ini memiliki suatu kepercayaan di mana mereka ingat apa yang Naaman katakan, bahwa perkara-perkara sulit pun akan dilakukan Naaman, apalagi hanya untuk jemur mandi di dalam sungai Yordan, saudara-saudara. Dan begitu pun di dalam hidup kita, jangan pernah kita untuk tidak memberikan teguran kepada orang-orang di sekitar kita, melainkan bila mana orang-orang di sekitar kita mengalami pergumulan atau kesalahan, kita berikan motivasi, semangat bahwa Tuhan itu benar-benar ajaib. Kita tegur mereka supaya mereka tidak lagi melakukan hal-hal dosa tersebut. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan tidak pernah memaksa saudara untuk saudara melakukannya. Semuanya itu ada di dalam hidup saudara. Apakah saudara mau melakukannya atau tidak. Jadi pegawai-pegawai ini juga mengatakan hal-hal positif di dalam hidup Naaman, sehingga Naaman mau mempraktikkan apa yang telah disampaikan oleh pada para hamba-hamba daripada abdi Allah tersebut, saudara-saudara. Dan di poin yang keempat, inilah penghujung daripada kisah Naaman tersebut, saudara-saudara. Kita dapat lihat pada ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesudah dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Dan gaya kehidupan orang percaya yang terakhir, saudara-saudara, inilah yang paling sukar, yang paling sulit untuk dilakukan, yaitu kita harus taat, saudara-saudara. Taat kepada firman Tuhan tersebut, bukan hanya mendengar, melainkan kita harus taat, menanggalkan setiap ego kita dan logika berpikir kita. Untuk menjadi taat, seorang harus mampu merendahkan diri dan mau melakukan setiap apa yang diperintahkan itu dengan benar. Bagaimana seorang sakit, di mana dia tidak mau datang ke dokter, saudara-saudara. Padahal orang-orang di sekitarnya itu sudah memberikan saran seperti itu, tapi dia tidak mau datang ke dokter. Bagaimana dia mau sembuh dari penyakitnya? Dia harus datang kepada dokter itu dan melakukan apa yang dianjurkan dokter itu. Kalau minum obat, tetapi pas sampai rumah obat tidak pernah diminum, bagaimana dia dapat menjadi sembuh? Inilah yang harus kita praktekkan di dalam hidup kita. Walaupun obat itu pahit, walaupun firman Tuhan itu mungkin akan menyakiti kita, menekan kita, dan memberikan kita kekecewaan, tetapi percayalah suatu saat nanti Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan yang perlu kita ketahui yaitu daripada ayat tersebut, bahwa ketaatan menghasilkan atau membuahkan hal yang baik. Amin saudara. Seperti dikatakan, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Inilah hasil yang baik daripada kehidupan orang percaya. Jangan pernah saudara memungkiri kuasa Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu berkuasa atas hidup saudara-saudara. Dan jangan kita pernah menjadi kecewa dalam proses Tuhan.
Dan sekarang saya ingin bertanya saudara-saudara, beranikah saya dan saudara untuk melakukan gaya kehidupan orang percaya? Coba saya tanya sekali lagi, beranikah saya dan saudara melakukan gaya kehidupan orang percaya? Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Dengan kesimpulan, saudara-saudara, gaya kehidupan orang percaya akan membawa sukacita bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kesimpulannya, gaya kehidupan orang percaya akan membawa sukacita bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya katakan sekali lagi, gaya kehidupan orang percaya akan membawa sukacita bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya berikan satu lagi, saudara-saudara, tercatat di dalam sejarah bahwa Naaman adalah orang pertama yang menerima Tuhan Allah Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Orang non-Yahudi yang pertama, saudara-saudara. Dan bagaimana kehidupan kita, mungkin keluarga kita sudah menjadi Kristen, menjadi orang percaya. Kita tanamkan gaya kehidupan orang percaya lewat pribadi dan sikap kita kepada keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, demikianlah firman-Mu ya Tuhan yang boleh hamba sampaikan. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan, baik di tempat ini dan seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang akan melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami percaya penyertaan sempurna, Kau akan selalu memberikan kami kesehatan, kecukupan hari lepas hari. Seluruh pergumulan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Ya Tuhan, hamba-Mu ini yang tidak pandai berbicara telah menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah kuasa firman-Mu itu yang menyempurnakan kembali dan memateraikan setiap firman yang boleh hamba sampaikan di dalam setiap hati kami, pribadi pas pribadi, sehingga firman itu dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.